Sirasaning kewangian lapisaning ajagan Bali maurip seni lan budaya Sami pina kemayatnya Bali kelok tah kedura negara Sami seantukan taksu Tari tradisional Bali banyak ragamnya, salah satunya tari barong. Umumnya tarian ini dipentaskan untuk kegiatan ritual yang bersifat sakral, selain untuk kepentingan turistik yang bersifat non-sakral atau profan. Jenis barong pun beragam adanya. Ada barong ket, barong macan, barong bangkal atau barong bangkung, barong naga, barong kedingkling, dan lain sebagainya. Umumnya tapel-tapel barong itu dibuat dari kayu pule, tetapi ada juga dari kayu jepun, juwet, dan ketapang. Di Bali tercatat sejumlah sangging yang ahli membuat tapel barong. Salah satunya Cokode Rakebawa, asal Purisaren Kangin, Batu Bulan Kangin, Sukawati Gianyar. Pria kelahiran 8 Juli 1962 ini, selain berbakat membuat tapel barong, juga mampu menguasai tarian barong dengan baik. Rupanya seniman yang ahli membuat tapel barong sekaligus mampu menarikannya dengan baik, langka adanya. Talenta itu ternyata ada pada diri Cokode Rakebawa. Banyak tapel barong yang telah dilahirkan, mulai dari barong ket, dari ukuran mini hingga besar, barong bangkal, barong bawi serenggi, barong macan, barong lembu, tapel rangda. Bahkan belakangan, pria dua putri ini juga membuat tapel wayang wong. Tapel barong buatannya tercatat terkoleksi di Belgia, di sejumlah kampus seni di Indonesia, bahkan ada yang dijadikan sungsungan umat. Lama waktu pengerjaan satu tapel barong tergantung mood, bisa dalam hitungan hari, bisa pula 1,5 bulan hingga 2 bulan. Darah seni yang dimiliki mengalir dari leluhurnya. Kakeknya, Cokorde Gede Tenaya almarhum, seorang pematung dan penari yang mumpuni pada zamannya. Ayahnya, Cok Agung, adalah seorang undagi. Talenta seni yang dimiliki itu terus diasah dengan cara belajar dari sejumlah tokoh seni, baik dalam bidang tari maupun membuat tapel barong. Ketertarikan memperdalam seni tari bermula ketika Banjarnya membeli seperangkat gamelan tahun 1988. Warga Banjar dan pemuda termasuk dirinya diharapkan bisa menari. Dari situlah ia terus latihan menari, kemudian memperdalam dengan belajar dari sejumlah seniman. Sejumlah nama disebut sebagai gurunya. Tari Garuda ia belajar dari Bapak Jelade, pegawai Taman Budaya Bali, sedangkan membuat tapel barong ia belajar dari Cok Raketisnu, seniman yang dosen isi Denpasar. Selain tari barong, Cokode Rakebawa juga menguasai tari topeng dan tari Garuda. Bali maurip seni lan budaya Sami pina kemayatnya Bali kelok tah kedura negara Sami Jadi penari barong dan pembuat barong awalnya memang ada darah keturunan dari Pekak dan Acung, Kak dan orang tua saya sendiri. Kakek saya itu penari ini
menari penasar di Guang, dari Guang aslinya. Kemudian ajung saya itu penari jadi sangging ini undagi bangunan. Mungkin darah itu yang mengalir pada diri saya sehingga secara tidak langsung saya bisa seperti sekarang. Terus awalnya saya tertarik dengan tarian-tarian itu kisahnya dari Banjar saya sendiri, mulai membeli seperangkat gamelan. Nah pada saat itulah warga Banjar atau pemuda diharapkan untuk bisa menari. Maka bersama-sama di sana di Banjar itu latihan sampai banyaknya 50 orang. Nah di samping itu tepatnya itu tahun 1988 itu awalnya. Kemudian di samping latihan di Banjar saya juga mencari guru prilen, guru privat. Itu pertama Pak Jelado dari Kerambitan yang bekerja di Art Center, sekarang sudah almarhum. Kemudian saya juga cari guru yang lainnya seperti di Menguntur, Penanta, sekarang jadi guru SMA kemungkinan dia. Setelah itu juga mencari tambahan di Batuan sama Mangkubawo. Bersama-sama dia di Sanggar Bapak Made Jimat. Ya di sana bergaul bersama teman-teman, bersama Cok Putro. Awalnya Cok Putro yang saya mengantarkan ke sana di rumahnya Pak Jimat. Juga menari barong di mana itu di Barong Sutosomo di Padanggala bersama Pak Jimat, bersama Cok Putro, bersama Mangkubawo. Itu awalnya. Setelah itu baru mulai secara intensif mencari latihan, ikut sanggar di Batuan. Nah tertariklah dengan tari barong. Nah awalnya tahun 1991 sudah parade di Petak bersama Nano, bersama Agung Rai, bersama Jengki, saya sendiri itu di Petak. Nah dari sana awalnya mulai terus untuk menambah kemampuan dan teknik, saya latihan di rumahnya Pak Kersi di Buruan. Itu untuk tarinya di sana. Terus berkembang setelah di Petak itu mulai ngayah-ngayah di sana di sini ngayah bersama sanggar-sanggar. Pergaulan Cokoda Rakebawe dengan sejumlah tokoh seni dan beberapa akademisi seperti Profesor Ide Bagus Yuda Triguna, mantan Dirjen Bimas Hindu Kemenag dan Rektor Unhi, mengantarkan dirinya beberapa kali pentas di luar Bali, seperti Jakarta, Palu, dan Tolai. Bahkan pernah pentas di luar negeri seperti India tahun 2010 dan Berlin, Jerman 2012. Di Jerman, ia bersama Cokoda Putra, seniman dan dosen Unhi, sempat membangun Pelinggih Pura, kemudian menari. Cokoda Rakebawe menari barong, sedangkan Cokoda Putra menari rangde. Ketemu dengan Pesaji Triguno, Yudo Triguno, waktu itu dia jadi dirjen. Terus bergabung dengan Unhi sama Pak Cok Tisnu, Cok Putro Guang dan teman-teman yang lainnya. Setiap tahun itu berangkat ada aja acara ke Jakarta, mengisi acara setelah nyepi itu Dharma Santi, Gunung Salak di pasukan khusus itu pernah di sana sama Gus Triguno, sama Cok Putronya rangdo, saya barongnya. Kadang-kadang dia di belakang, saya di depan, langsung dia jadi rangdo sebentar. 2009 saya bersama Cok Putronya juga, Mama Uhinya di Palu.
Besoknya lagi nari di Tolai Pak. Kemudian itu baru ke ke India 2000 gini Manuhi dan Hiade. Ya, 2010. Ya, sampai di sana bikin barong juga di sana. Barongnya kan knockdown dari sini ya. Setelah itu di Jerman 2012 bikin puro sama menari. Awalnya 10 hari untuk bikin puro itu di taman di Berlin, kemudian 10 harinya baru datang rombongannya untuk menari dan ikuti upacara Teluk Narang. Sebelum menekuni pembuatan tapel barong, Cokodera Rakebawo tercatat sebagai pemahat atau pematung. Banyak patung dihasilkan seperti patung rangde, patung raksasa, dan patung rahwana berbahan kayu eben. Kemudian memfokuskan diri membuat patung barong dengan belajar dari seniman Cokodera Raketisnu. Ternyata hasil karyanya makin dikenal dan diapresiasi banyak kalangan. Kepiawaiannya membuat tapel barong dan menari barong juga membuahkan hasil. Dalam lomba tari Bapang Barong serangkaian Hari Ulang Tahun Kota Bangli tahun 2007, Cokodera Rakebawo yang mewakili Gianyar berhasil meraih juara 1. Demikian juga dalam lomba membuat tapel barongket pada Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2010, Cokodera Rakebawo juga meraih juara 1. Memang saya dari kecil itu memang gini jadi pemahat. Dari pematung. Setelah dewasa itu saya bikin gini patung-patung yang inilah yang serem-serem itu Raksaso, Jauh, Rangdo, itu Bokarno, Rowarno dan lain-lain sebagainya. 99 ketemu dengan Kodolingsir Singapadu di Merajang di Senu yang nabi saya itu mulai belajar bikin barong. Mengabdi saya di sana sampai 2011 mengabdi di sana. Mengabdi terus belajar bagaimana berusaha supaya bisa bikin barong, bikin tapel itu memang tertarik dari dulunya memang. Samping itu memang ada paling lah tapakan barong di Merajaan itu, makanya saya sangat tertarik dengan bikin barong itu. Nah, tahun 2010 ada terus ini lomba bikin tapel barong di PKB. Nah, Stungkaro lah di sana bisa mendapat juara 1 gitu. Juara 1. Tarinya pun begitu. Tari barongnya juga tahun 2007 pernah juara di Bangli. 2007 tari barong. Ulang tahun apa? Ya, ulang tahun gini Kota Banglinya. Kita wakil Gianyar waktu itu bersama Sanggar gini Benwalidnya. Gegunan atau keahlian dan keginan atau profesi, dua kata ini betul-betul dimaknai dalam mengarungi kehidupan. Jika sudah memiliki geginan, tentu itu yang akan menjadi profesi untuk menjalani kehidupan. Karena itu, agar memiliki gegunan, semangat belajar terus digelorakan. Demikian halnya dalam berkesenian. Belajar mesti terus dilakukan agar semakin profesional. Selegin melajah apa meguna hidupe. Ia berharap pemerintah memperhatikan seniman agar seni budaya lestari. Bisa dibayangkan Bali tanpa seni. Dalam upaya regenerasi, ia selalu membuka diri untuk membagikan ilmunya kepada generasi muda yang ingin belajar membuat tapel maupun menari barong. Pembinaan dari Pak Cokordo Tukak yang itu dari Cokordo Raketisnu itu yang mengasih tahu selagang aja atau anggon Bang Gunung itu gitu dia bilang, makanya samping ada gunanya untuk bukan mengapik perlu uang bisa kegunaan itu kan untuk cari uang. Kegunaan itu seperti pisau ya untuk mencari gini kehidupan itu lah. Samping itu punya kepuasan tersendiri Pak
luar biasa, bangganya sekali. Apalagi kita punya anak buah yang menari itu bisa dapat juara, itu misalnya itu merupakan suatu kebanggaan. Satu banyak ini anak-anak yang belajar menari itu banyak di sini. Belajar Matipel ada beberapa di sini anak-anak saya Dari sini ya, dari lingkungan sini. Kadang-kadang dari luar pun ada Pak. Di samping pemerintah memperhatikan para seniman, kita sebagai masyarakat tuh perlu melestarikan dan harus banyak belajar Pak. Harus kalau Bali ini tanpa seni, kalau sampai punah tari-tari itu Pak, bagaimana Bali itu Pak? Makanya kan harus gini Pak, harus diperhatikan sarana prasarana untuk yang mendukung gininya seninya itu. Misalnya kalau ada yang barong, penari barong terus sedikit tidaknya ada sanggar tuh disediakan barong untuk hanya. Kemudian para guru barong itu harus lebih tekun, anak-anak pun harus itu lebih memantapkan supaya tidak punah. Pasti makanya sekarang kan banyak lomba-lomba itu yang menjadi menjadi pemicu, menjadi pemecut supaya dia mau latihan tari barong tuh Pak. Kemudian ada banyak saya waktu jadi juri itu misalnya Pak, terakhirnya kan gitu ngasih komentar-komentar itu banyak saya ngasih tahu gimana cara teknik menari barong yang benar dan yang bagus, gimana teori sebelum menari itu gimana seharusnya, apa saja yang dilakukan sebelum menari kan itu seharusnya. Kan saya sering bilang baru dapat juara di tempat ini belum tentu baik tuh. Sebab dia di antara 20 hanya ini. Coba adu dengan teman yang lainnya mungkin belum tentu dia dapat juara gitu. Tidak boleh puas, harus saya pun begitu Pak. Sampai sekarang pun masih perlu nih koreksi membanding-bandingkan dengan utamanya dengan ABS ya, Cokodora Krisnu. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan seharusnya berdoa dulu lah, biar dikasih keselamatan, biar dikasih kesuksesan. Misalnya bikin barong Pak, atau bikin menari, sebelum menari itu harus berdoalah pada Dideseng Yang Widi, pada Siwo Naturajo Dewa Kesenian. Mungkin barong pun demikian, cari hari yang baik, misalnya Jangklion, Purnamo, walaupun itu barong propan Pak, walaupun barong untuk menari sehari-hari itu, menurut yang pengalaman selalu yang cari dua sebaik itu. Banyak berharap pada anak-anak muda, saya sudah buka buka di teman-teman saya, tolong kasih tahu siapa yang mau belajar bikin barong datang, bisa saya mau bantu. Kalau malu sini saya telepon dulu, saya mau saya datang ke rumahnya itu. Sekarang udah ada anak saya satu, ponak saya mau belajar bikin barong. Di mata sahabat karib dan murid-muridnya, Cokodera Kebawo adalah seniman yang multitalenta, penuh semangat dan guru yang baik. Cokorde Putra, salah satu sahabat karibnya, menyampaikan banyak yang mengapresiasi karya Cokodera Kebawo. Ia bisa membuat tapel barong sekaligus menguasai tari barong dengan baik. Bahkan dirinya sering tampil berpasangan jika menari barong. Saya sudah hampir 30 tahun lah bersama menari, dari tahun awalnya dari Banjar tahun 90-an itulah, bersama-sama sampai sekarang. Setiap event-event, baik event dari Banjar, desa, di PKB sering kita ikut. Biasanya saya pasangan di PKB itu jadi yang keras, raksasa gitu, dari sekian tahun jadi raksasa. Kalau di barong saya biasanya jadi ekornya dia itu ya, jujur aja kekuatan saya beda jauh lah. Walaupun teknik menari hampir sama, tapi kan kekuatan fisik berbeda. Karena saya kalau habis nari barong paling saya besoknya ada 2 harinya lagi ke fisioterapi untuk narik ini
Nah ini kalau dia nggak pernah, kuat sekali gitu. Padahal umurnya lebih tua. Wah, kalau masalah hasil karyanya ya, saya sangat salut sekali, apresiasi, karena demikian pesatlah perkembangannya setelah berguru pada, sebetulnya suhu kami sama, Cokorde Raka Disnu, Puri Singopadu itu nabe besar saya, juga Pak Made Jimat, juga saya di Batuan, sama-sama ikut juga di Gambuh dulu, ada Pak Kantor dulu, Pak Bukel, Pak Ruju yang seling komunikasi. Kalau saya ahli barong sih tidak sebetulnya, tapi gimana kalau melihat barong karyanya dia itu seperti orang lain, termasuk saya juga senang melihatnya, kan itu rasa, itu susah diukur kalau dengan seperti matematik itu. Buktinya ketika ada lomba barong, baik tari maupun lomba membuat tapal barongnya, dia juara 1 gitu. Ya kan sudah bukan hanya di Banjar, di desa, tapi sudah nasional dan juga internasional. Semangatnya pantang menyerah, itu artinya fokus, itu fokus sekarang di bidang barong. Karena mungkin seniman lain kalau dia membuat patung bisa, cuma kan orang lain sudah banyak lah membuat patung bentuk yang lain gitu. Kalau ini kan fokus di barong, di rangne dan topeng-topeng tradisional Bali itu. Kebetulan saya juga sekarang masih mesen topeng Ramayana, untuk koleksi lah gitu, Ramayana, wayang wong. Kebetulan tahun kemarin juga 2019 saya ajak Cok Rake juga, dulu saya leader untuk acara Deva Wali di Ayodhya, India. Kebetulan tiap tahun kita dapat kepercayaan untuk membawakan seni Ramayana. Ada kemarinnya ada ada wayang golek, ada wayang kulit. Terus kemarin kita bawakan wayang wong 2019 gitu. Seperti itu. Ya, semangatnya harus diteladani, pantang menyerah untuk belajar, dan banyak juga mempunyai murid didikan di bidang seni membuat tapel, sehingga ini ada alih generasi lah, tidak hanya dia sendiri menikmati, tapi menularkan bagi yang suka gitu. bagi yang senang untuk belajar, silahkan datang, itu artinya welcome sekali artinya. Cok Rake Krishna Dwi Yoga, salah satu muridnya, menyampaikan Cok Rake Bawe sangat berkarakter sebagai guru dan memiliki prinsip yang kuat. Hal penting yang selalu ditekankan adalah jangan cepat puas pada hasil karya, karena untuk melahirkan karya yang baik harus terus belajar mengasah talenta. Saya belajar dengan beliau mulainya dari sejak SMA, kalau kira-kira. Itu pertamanya maunya belajar menari barong ke sini. Setelah lama yang lihat di sini sambil beliau bekerja membuat topeng, jadinya ada keinginan untuk mengikuti belajar untuk membuat topeng dan memahat. Titiang beliau sangat memiliki karakter seorang guru memang, karena Titiang benar-benar diajarkan untuk tidak pernah puas dengan sebuah karya napi Nike, artinya tetap untuk belajar. Untuk generasi Titiang ingin mengajak semeton-semeton di sini, teman-teman juga untuk belajar, entah itu menari ataupun membuat sebuah karya apapun, bisa belajar ke beliau untuk jenjang generasi selanjutnya supaya ada penerus dari beliau.